zaman dulu mungkin, oh ada seorang laki-laki datang ke rumah orang lain terus membawa anak putrinya, dibentak, Pak, ya kan, disembur. Sekarang malah bapak dan ibunya meresmikan, oh ya monggo silakan bawa anak perempuan saya, sebentar mau jalan-jalan, pacaran. Sesuatu yang biasa. Bahkan orang tuanya bingung, kalau anak perempuannya nggak punya pacar. Menyalahi tradisi masyarakat dan tradisi modern. Karena orang mau kawin harus penjajakan dulu, ya kan, coba cium dulu sebelum kawin, ya kan. Jadi percobaan sebelum kawin. Jadi nanti kalau kawin tinggal gampang, mulus. Jadi sesuatu yang biasa. Ah, ini yang bahaya. Karena kejauhan mereka dari agama, ya kan. Makanya para seorang sahabat mengatakan, ya kan, dalam ya kan, antum taquluna fil halali wal haram wa kunna na'udduha, ya kan, syai'ul kabir zaman Nabi. Mau mengatakan dalam perkara halal dan haram, ya kan, padahal perkara ini, ya kan, tidak kami anggap di zaman Nabi kecuali sesuatu yang besar. Kamu anggap sekarang ini sebagai sesuatu yang kecil, di zaman Nabi kami anggap sebagai sesuatu yang besar. Karena kejauhan mereka dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Dan orang, ya kan, atau di antara sebab-sebab, ya kan, tersebarnya perbuatan ini dan bahayanya, karena setiap manusia atau siapa saja yang kembali kepada perbuatan ini, kepada amalan ini, atau bergantung kepada amalan ini, hatinya itu akan tergantung. Seakan-akan tidak ada kesembuhan kecuali dengan jalan tersebut. Dan lupa, seperti tadi saya katakan, bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat dan madarat, yang memberikan sakit dan mengangkat sakit tersebut, ya kan. Para Allah berfirman, ya kan, wa nabluwakum bi khairin min wa nabluwakum bisyarri wal khairi. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kalian dengan datangnya kebaikan dan kejelekan. Gak ada manusia hidup mulu, mesti ada ujiannya. Gak ada manusia gak sakit, mesti. Tapi bagaimana seorang bisa menghadapi ujian ini? Untuk mengharapkan sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh perkaranya orang-orang yang beriman. In asabathu, ya kan, syarra syakar fakanat khairan lahu. Apabila dia tertimpa sebuah kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah, dan syukurnya itu adalah merupakan pahala bagi dia, ibadah bagi dia, yang dengan bersyukurnya dia dan pandai bersyukurnya akan mendatangkan nikmatlah lain, akan datangnya tambahan nikmatlah lain. In asabathu darra sabar kanat khairan lah, kama qala Rasul SAW. Dan ketika tertimpa musibah, dia bersabar, dan sabarnya itu adalah merupakan modal utama untuk masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendatangkan pahala dan membuka pintu kebaikan setelah kesabarannya tersebut, ya kan? Kemudian kebanyakan manusia, ya kan, di antara sebabnya tersebarnya perbuatan ini, kebanyakan manusia, ya kan, menolak atau berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal ini adalah merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan kepada setiap jiwa muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabatnya sebagai golongan terbaik, umat terbaik yang pernah Allah tampilkan dan keluarkan sebagai percontohan bagi umat manusia, karena membawa misi amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Mengapa mereka dikatakan sebagai sebaik-baik umat? Karena mereka membawa misi ini, mengajak manusia kepada yang ma'ruf
ya kan? Dan memberikan peringatan kepada manusia dari perbuatan mungkar. Menahan manusia dari perbuatan mungkar. Tapi dalam kenyataan kehidupan kita malah terbalik, ya kan? Justru, ya kan, yang amar mungkar nahi ma'ruf dijadikan pahlawan. Kebalikannya. Oh, perlu kita angkat ini menjadi sebagai seorang pahlawan. Pahlawan apa, Pak? Pahlawan pluralisme. Oh, setuju kalau pahlawan pluralisme, karena pahlawan pluralisme artinya adalah pahlawan amar mungkar nahi ma'ruf. Memerintahkan kepada yang mungkar dan menghalangi manusia dari yang ma'ruf, dari yang baik. Yang jelek dipuji, ya kan? Yang baik dihalangi. Sehingga sebagai gantinya adalah kemungkaran. Dan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Betul-betul kalian tegakkan amar ma'ruf atau nahi munkar. Au la yushikanna an yanzilal iqab. Kama qala Rasul, atau betul-betul akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya kita rasakan dalam negara dan masyarakat kita. Enggak ada selesainya. Sebentar lagi, sebentar ceger, iya kan, tsunami datang, ya kan, belum selesai datang lagi azab yang lain, gempa, belum selesai, apalagi, ya kan, banjir, belum selesai, lumpurnya beludak, ya kan, atau keluar dari kayak gitu masih pede, maksiatnya dipertahankan, masih nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, masih tidak mau sadar terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya katakan ketika kejadian ada banjir atau tsunami kedua setelah Aceh itu, ketika itu di Pangandaran itu, ya kan, di antaranya ada sebuah lokalisasi yang di bawah air, sama manusianya sekalian, habis sama yang di dalamnya, yang sedang menjual maupun yang membeli, komplit. Sampai ketika itu masyarakat di situ sadar, ini tidak mendatangkan musibah ini kecuali gara-gara tempat ini. Sampai ketika itu masyarakatnya seluruhnya bangkit dan mengatakan sisa-sisanya nggak boleh diambil, kita bakal barang-barang. Nah, sekelompok kecil masih ingat sama Allah. Tapi kebanyakan yang besar-besarnya masih tidak ingat akan peringatan demi peringatan yang datang bertubi-tubi atas kejauhan kita dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Oleh karena itu, saudara sekalian, dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya di kehidupan dunia ini ada dua timbangan. Timbangan baik dan timbangan jelek. Kalau lebih berat timbangan jelek, ya kan, otomatis yang banyak akan tersebar adalah kejelekan. Karena mayoritas umumnya orang-orangnya asyik dengan kejelekan. Apabila, ya kan, yang